Kalau dalam pengurusan asimilasi ini Anda mengandalkan manusia, ada efek negatif. Anda bisa keluar, tapi kembali lagi. Tapi kalau Anda mengandalkan Tuhan, maka Tuhan izinkan Anda keluar, maka tidak engkau akan kembali di sini bawa hukuman, tapi engkau kembali di sini menjadi berkat. Jangan pernah, nggak ada pertolongan yang lain. Asimilasi ini masa kami juga sudah ada. Di tahun 94 sampai 97 sudah ada asimilasi. Banyak juga yang keluar tapi bikin masalah. Tapi biarlah Anda keluar menjadi berkat. Mumpung dikasih kesempatan 6 bulan belum keluar, setahun belum keluar, lalu Anda keluar, ada kesempatan jadi berkat. Tinggal kita nyanyi keluar raut, lo lagi harajak kita. Fuli roba gitu ngaku. Jangan, justru Anda bersyukur ada kesempatan. Saya lebih cepat menjadi berkat di luar sana. Amin. Itu kesempatan itu. Kalau dibilang orang penjara aja bisa ikut Tuhan, orang penjara saja bisa berubah, konon lagi yang di luar sana nggak bisa berubah. Di sini sebenarnya nanti kalau Anda keluar setelah asimilasi, ini buktinya sebagai fakta yang nggak bisa digugat oleh siapapun. Apakah selama saudara badana ibadah bergereja atau berlepangan, engkau ada dengan sungguh-sungguh atau sekedar karena motivasi orang lain, atau karena desakan orang lain, atau karena takut kepada kalapas, atau karena takut kepada pegawai. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, engkau keluar sana, engkau akan menjadi berkat. Amin. Tapi naboran ni habar lalu kelu ke trau ke amada kalapas amada pegawai, miai bayar miai kebatian tasmu zoat ubakal amai dola motor ni lulu ke nanu tekiko mate jo lulu ke lemu fana motor. Tapi na saudara kekasih motivasi mu riba dede mate jo lulu ke yau ke bapa mati tetap mati kau. Amin. Berhenti pun orang memotivasi saudara cinta Yesus, Anda tetap cinta Yesus. Kenapa? Karena dorongan bukan dari luar tapi dari dalam. Itu saya sudah mengalaminya. Ya, saya sudah mengalaminya, makanya saya bisa cerita. Nah, ini satu janji firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi gue fadeh jalo bagulitan wadi. Le pernah meru Yesus tetapi roroga hitam. Amin. Tapi miliki hati yang patuh. Kalau pakai masker, pakailah masker. Kalau cuci tangan, Kalau pakai jarak, pakai jarak. Walaupun lalu kena cuci tangan tengah ini tuh memang tidak apa-apalah. Karena patuh itu membawa berkat. Ya. Ada berkahnya kalau kita patuh. Kalau sekarang ini kita ada di sini berjemur dan bawa sinar matahari yang tidak terlalu panas, saya percaya di luar kita diberkati firman Tuhan, ada berkat jasmani dari matahari sana. Itu disediakan Tuhan bagi kita. Dia tidak pernah tertidur, kakimu pun tidak dibiarkannya goyah. Makanya hebatnya Zoai. Bukan hanya nyawa kita dia pikirkan, kakimu pun dipikirkan, sepatumu pun dipikirkan. Hebat Zoayannya. Bukan hanya hal-hal yang besar, sepatu kita pun dipikirkan. Kadang-kadang kita lupa memikirkan Tuhan. Kaki kita aja nggak dibiarkannya goyah, kaki pun dijaga. Penting sekali rupanya sama Tuhan kaki kita ini. Kenapa? Kalau kaki kita terganggu, kita nggak bisa jalan ke rumah tuh. Makanya dijaganya. Kadang kita yang nggak jaga. Ayo. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saya kan bukan orang Israel, Pak. Tapi kita Israel rohani. Dia nggak pernah tertidur. Anda tidur di ruangan, di blok, di kamar. Tuhan kita nggak tidur loh. Satu malam itu dia nggak tidur, tetap dia buka mata. Kenapa? Menjaga anak-anaknya. Kadang-kadang mereita, mohago ita,
Dari mana abas dan raya ada idan teu. Tuhan tahu. Ya. Kalau basah bantalmu karena air liurmu, Tuhan tahu. Hebat Tuhan kita ini, nggak pernah tertidur dia. Dia menjaga kita. Cara kita tidur dia tahu. Cara kita ngorok do re mi fa sol la si do dia tahu. Hebatnya Tuhan ini. Dia nggak tidur. Kenapa dia nggak tidur? Karena dia nggak mau anak-anaknya ada yang mencelakakan. Dia nggak mau. Makanya dia nggak tidur. Makanya marah sekali Tuhan dulu kepada setan waktu dia menyakiti Ayub. Apa dia bilang? Kau boleh ganggu tubuhnya, tapi nyawanya kau jangan ganggu. Kalau kau ganggu nyawanya, habis kau. Jadi kita ini berharga. Makanya dalam Pemazmur dikatakan kalau ada orang meninggal, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Berharga. Masih ingat berapa harga kita? Seberapa besar harga kita kalau masih ingat? Betul. Kalau ada orang yang bisa membeli Yesus, maka kita bisa dibeli. Kira-kira dengan orang kaya di dunia ini ada yang bisa membeli Yesus? Enggak bisa. Dan kalau Yesus enggak bisa dibeli, engkau pun tidak dibeli. Engkau tidak bisa dibeli. Makanya saya enggak terima kalau ada anak Tuhan ire Yesus gara-gara ralat. Ire Yesus hanya gara-gara jabatan. Berarti harga Yesus itu hanya seharga perempuan. Harga Yesus itu hanya seharga kedudukan atau jabatan. Pastikan. Kawan dengan jabatan di bumi ini berapa lama? Presiden Soeharto berapa lama dia presiden? 32 tahun. Mati kan? Mati. Perempuan, berapa lama kau sama istrimu? Selama dia hidup, habis dia mati. Tapi Yesus tetap bersama-sama dengan kita selama. Pilih yang mana? Yang sementara atau selamanya? Itu dia. Tapi memilih selamanya ada resikonya. Engkau harus hidup berbeda dengan orang dunia. Harap. Sangat luar biasa. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Apa kecelakaan? Bukan hanya tabrak. Ini virus ini juga kecelakaan. Virus ini juga membunuh. Dalam hal itu pun Tuhan akan menjaga. Tapi Tuhan gak akan bisa jaga kalau saudara gak patuh. Bayo amada pemerintah bayo ulo niha. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 21 bulan Juli tidak ada pemberkatan nikah, tidak ada kerumunan massal begini-begini. Ada orang bilang saya begini, Pak Pendeta, betulnya itu. Tapi pertanyaan, kenapa pekan tidak ditutup? Saya pernah ditanya, kalau maunya masuk malah tutup, pekan pun tutup. Lalu saya bilang, kalau pekan tutup agak ramai. Pekan nggak bisa ditutup karena itu kebutuhan masyarakat. Kaunya yang menentukan. Kau datang ke pekan pakai masker, engkau jaga jarak, no ilan nih mau beli ladang, senggol ke iya mati ladang. Itu cari masalah. Tunggu dia selesai membeli, baru Anda datang. Kali-kali om kaya, bufade ke waduh, boleh malah ada. Kalau naliwi ibu dah mungkin nak ke malah dah, betul hayung gisimah. Akhirnya Fatih coba bayar gara-gara lada lini. Kadang-kadang kita ini tidak sabar. Tahu apa buah roh? Salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Fanahateu. Baloi bale darai wa yuli geralada. Lemului saelada masih soto badan. Ya, tapi berkata asile yang wabu. Tahu kan ini lada saon kayak sawara sih. Baik kita udah 5 kilo. Lagi-lagi itu perkataan kesombongan. Makanya buah Roh Kudus itu ada 9. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Atau saudara kenapa diberkati Presiden Jokowi? Karena ada salah satu, ada buah roh dalam hidup. Bermurah hati dia memberi peraturan pemerintah supaya Anda bisa asimi. Makanya dia dilindungi Tuhan. Ada satu hamba Tuhan mantan pesantren terkenal Indonesia namanya Daltoni. Orang yang suka bersedekah, orang yang suka berkorban, susah kena santet. Dia tahu karena dia mantan dari sana. Jadi orang yang suka memberi tidak bisa diganggu setan. Ayo, badan ini ayo, mana yang lebih baik? Menerima atau memberi? Ayo, saudara badan ini ada memberi. Nah, kalau lebih semua gratis, lebih dongannya gratis. Jarang. Makanya kalau kita anak di Nias ini sering kita tertipu. Ayo. Makanya setelah saya dengar dia khotbah, dia bilang begini. Kalau Anda mau tidak bisa diguna-gunai, tidak kena dukun-dukun gampang, murah hati memberi. Dan karena dia tahu, karena dia dari sana, orang yang suka memberi tidak gampang diganggu oleh setan. Ayo, siapa di sini suka memberi, teruskan lagi. Yang belum suka memberi belum terlambat, mulai hari ini, amin. Amin. Biarkan itu, nggak bisa. Ya, saya sangat bangga ada satu hamba Tuhan yang berani menentang. Karena dulu ada yang meramalkan, ada yang menubuatkan begini, presiden kita akan lengser, Indonesia akan kena masalah besar. Tapi hamba Tuhan ini berani berkata, yang mana yang benar? Yang kau ramalkan atau Yesusku yang benar? Tapi berapa hari ini atau semalam itu atau hari ini Tuhan sudah buktikan Yesus yang benar, bukan ramalannya. Amin. Amin. Dan saya dengar, saya tidak tahu kebenarannya. Justru yang meramalkan itu meninggal dunia. Tadi pagi setelah saya selesai berdoa, saya keluar dan bilang, tahu apa yang meramalkan itu sudah meninggal. Karena Yesus yang berdaulat, amin. Amin. Yesus di atas segalanya, tidak ada di atas ini. Jadi kalau Anda tahu itu, dia betul berkor-kor, dia berani berkata. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya. Makanya jangan pernah meremehkan pemerintah. Doakan pemerintah, berkati pemerintah, bela pemerintah. Kenapa? Presiden dari atas sampai kepada bawahan juga pilihan Tuhan. Le pemerintah bagulidana kata Roman kalau bukan daripada Tuhan. Dan yakinlah saudara, kalau dia dipilih Tuhan, maka Tuhan yang memelihara dia. Hari ini Tuhan berjanji di ayat yang terakhir, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang sebentar bulan 7 ini, tadi saya lihat di sana, ya tidak ada di atas tanggal 17 bulan 7 ini. Kalau Anda keluar asimilasi, saya hanya mau sampaikan, saat kau keluar dari sini Tuhan menjagalah kamu. Sampai engkau di rumahmu Tuhan akan menjaga engkau. Dan sampai seumur hidupmu Dia akan menjaga engkau. Kecuali engkau lari daripada Tuhan, sama seperti siapa yang pernah lari? Aris. Si Boy. Bukan, yang di Alkitab. Yunus. Si Arif yang ada ingat. Yunus lari dia dari panggilan Tuhan, maka dia harus landing di perut ikan hiu. Ayo. Jadi kalau Anda lari dari kebenaran firman Tuhan, Anda ditelan kembali lapas kelas 2B. Le Farisayo tahu kebatema bukti ke sekali. Nah mulai tahu kebenaran firman Tuhan, le patuhi termasuk peraturan pemerintah, dibukain pembandingan kelas 2B Unistos. Hati-hati ya. Nah, itu dia. Tapi sepanjang Anda melakukan kebenaran firman Tuhan, pintu lembaga ini tetap terbuka, tapi bukan engkau tinggal di sini. Engkau akan membawa berkat kepada rekan-rekanmu yang masih tinggal. Amin. Engkau berkata, kalau saya bisa ditolong Yesus, Anda juga bisa. Kalau saya bisa berubah, Anda juga bisa. Kalau saya bisa dipakai Tuhan, Anda juga lebih bisa. Kecuali kalau Anda tidak mau. Ingatkah Anda Yesaya yang berkata banyak, saudara kasih di situ orang berkata dan Tuhan berkata, siapa yang aku utus?
Dari sekian banyak bangsa Israel hanya satu yang berkata, ini aku utuslah aku. Hari ini kalau ada 24 yang sebentar akan asimilasi, apalagi dia yang berumat Tuhan, yang menyembah Tuhan Yesus. Kalau Anda keluar dari 24 ini, berarti Tuhan sedang siapkan Anda untuk menjadi lilin-lilin di keluargamu, di lingkunganmu di mana engkau berada. Kenapa? Karena engkau sudah dibentuk di sini, satu bejana yang baik. Dan saat Anda keluar bukan membawa sesuatu yang tidak ada gunanya, tapi membawa berkat besar bagi orang lain. Amin. Itu doa saya, itu harapan saya, supaya Anda keluar tidak hanya membawa hal-hal yang kurang baik, tapi Anda membawa nama Yesus. Tuhan, aku keluar dari portir itu, aku keluar dari pintu depan sana, aku bawa satu nama yang hebat, namanya Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan kemana engkau membawa nama itu, engkau akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan kami mendengar firman Tuhan ini. Engkau tidak pernah tertidur.